Ini adalah project Mr. Custom yang selanjutnya, yaitu yang akan saya lakukan adalah saya akan membagikan sedikit tips dan trik tentang bagaimana cara poles, yaitu cara poles yang sangat sederhana sekali, cara poles tanpa menggunakan amplas. Biasanya kan kalau poles itu biasanya menggunakan amplas, kemudian kita bersihkan dan prosesnya sangat lama sekali. Jadi untuk kali ini saya akan mengajarkan sedikit tips dan trik bagaimana cara poles tanpa menggunakan amplas dengan hasil yang sangat maksimal. Tentu saja yang saya lakukan ini akan mempersingkat waktu dan mempercepat nanti pengerjaannya. Tidak usah saya terangkan panjang lebar, langsung saya praktekkan saja agar teman-teman tahu. Sebelum saya praktekkan, ini ada sedikit alat-alatnya yang akan saya gunakan. Di antaranya adalah ini gerinda, nanti untuk kita menyikat dan untuk memoles tahap akhir. Kemudian yang kita gunakan adalah mata poles dan mata sikat seperti ini. Ini adalah mata poles atau biasanya ini terbuat dari kain lepis. Kemudian ini adalah sikat nanti untuk tahap awalan saat kita pembersihan. Kemudian setelah itu nanti untuk finishing yang akhir kita menggunakan ini limbah sampah. Ini limbah sampah yaitu sak semen nanti untuk finishing poles agar hasilnya maksimal. Kemudian langsol seperti ini atau bisa disebut dengan watu hijau atau batu hijau, kita bisa membelinya di toko-toko bangunan biasanya banyak. Kemudian untuk melarutkan watu hijau kita menggunakan premium atau pertalit lah. Dan kalau nanti untuk bagian yang sela-sela atau bagian yang agak sulit-sulit kita menggunakan sikat yang seperti ini, yang kecil seperti ini. Untuk bagian yang datar kita menggunakan seperti ini, kemudian yang bagian sela-sela kita menggunakan seperti ini. Jadi ini untuk pengganti daripada amplas. Jadi nanti ini kita bersihkan menggunakan ini sampai bersih, sampai pokoknya betul-betul kilapnya adalah. Jadi tidak usah menggunakan amplas, hanya akan memperlambat waktu. Langsung saja akan saya terapkan cara penggunaan dan pengaplikasiannya. Ini yang akan saya lakukan, yaitu saya akan membersihkan persneling. Nah ini kan kemarin sudah saya bersihkan menggunakan, kemarin belum saya kasih tahu, yaitu menggunakan premium seperti ini. Kemudian saya campurkan dengan salet, kemudian saya kuas-kuaskan seperti ini dan hasilnya seperti ini, sangat bersih sekali. Ini adalah tahap awalnya, kita bersihkan seperti ini sampai betul-betul bersih, sampai debu, kotoran dan oli tidak menempel di sini. Kemudian setelah itu nanti ini kita oleskan dengan premium yang sudah dilarutkan watu hijau tadi. Kemudian kita poles menggunakan lepis tahap pertama. Kemudian tahap akhir atau finishing kita menggunakan limbah atau menggunakan sak semen tadi. Mungkin ini ada contoh yang sudah jadi seperti ini. Ini bagian rumah dealku daripada mobil cherry saya seperti ini. Hasilnya juga lumayan maksimal, sangat terlihat beda kan. Ini yang belum dan ini yang sudah, terlihat beda sekali. Kemudian kalau untuk bagian yang sela-sela ini, jadi nanti kalau untuk bagian detailing kita menggunakan yang bur yang mata sikatnya lebih kecil. Untuk bagian detailing yang seperti ini kan agak sulit, jadi kita menggunakan bur. Mungkin ini saja penjelasan awal dari saya, nanti teman-teman malah bosan. Dan jangan lupa kalau video akan saya lanjutkan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian agar video-video dari saya cepat berkembang. Dan jangan di skip-skip agar saya cepat kaya, oke? Setelah kita bersihkan, kemudian langkah berikutnya adalah kita sikat menggunakan sikat yang seperti ini. Yang sebelumnya tadi sudah saya bersihkan menggunakan campuran antara pertalit dengan salet hingga menghasilkan bersih seperti ini. Kemudian untuk mengkilapkan atau menghasilkan agar ada kilapan, kita gunakan sikat karat seperti ini untuk pengganti amplas. Ini kita lakukan terus-menerus, tidak hanya satu gerakan atau dua gerakan, melainkan berkali-kali sampai gelapnya kelihatan. Langkah ini adalah langkah paling lama yang kita lakukan, dan langkah ini agak sulit dan juga ada saya bayar sedikit, soalnya ini hati-hatinya. Kalau bisa teman-teman saat
pengontrol dan menggunakan kawat gerinda seperti ini, sebaiknya menggunakan pengamanan seperti kacamata atau menggunakan helm. Ini kita sikat merata, pokoknya sampai tidak ada yang terlewatkan, sampai hasilnya betul-betul mengkilap. Oke, dan setelahnya kita amplas menggunakan sikat gerinda seperti ini sampai betul-betul merata. Setelah itu kita poles menggunakan ini sak semen. Ini nanti tahap keduanya. Tahap pertama yaitu kita menggunakan tahap dasar, kita menggunakan lepis. Ini kita gunting-gunting, kemudian kita bentuk menggunakan ini mata gerinda saja. Kemudian kita gunting-gunting setelah menjadi bulatan. Kemudian setelah itu, setelah bahannya sudah siap semua, kemudian kita larutkan galsol atau watu hijau. Kita larutkan dengan menggunakan pertalit. Kita gunakan campuran yang terbaik. Ini fungsinya kita buat seperti ini agar lebih irit galsol. Sebetulnya kalau langsung dicampurkan pada gerinda juga bisa. Kemudian setelah itu kita campurkan seperti ini, kita campurkan pertalit, kemudian nanti kita aduk-aduk sampai betul-betul merata antara pertalit dan galsol merata. Setelah itu kita gunakan sikat atau kuas atau apalah setelah untuk mengoleskan pada bagian aluminium atau besi yang akan dipoles. Kita sikat-sikatkan, boy. Kita sikat semuanya. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini. Kemudian setelah merata, kita sikat-sikatkan. Kita sikat-sikatkan seperti ini sampai merata juga, sampai betul-betul semua tempat, dari yang tempat sempit sampai tempat yang luas, terkena watu hijau atau galsol. Kemudian nanti kita diamkan sebentar agar meresap. Agar meresap, setelahnya kita poles menggunakan yang tahap dasar, kita menggunakan lepis. Kemudian tahap kedua atau finishing kita menggunakan sak semen tadi atau limbah. Kemudian kita poles tahap pertama menggunakan lepis seperti ini. Ini tahap dasarnya atau atasannya saja. Kita poles sampai nanti akan mengeluarkan mengkilap dan akan ada warna yang kayak hitam-hitam atau kotorannya nanti. Ini kita poles merata. Wah, kayaknya menggunakan ini agak sulit ini. Kita ganti saja menggunakan, langsung kita gunakan saknya saja. Soalnya kayak berat sekali menggunakan ini. Kita ganti menggunakan sak semen saja. Oke, kalau untuk teman-teman, kalau ada yang bertanya kira-kira berapa lembar nanti penggunaan
Ini saksemen ini berapa lembar kira-kira? Kalau jawaban saya sederhana saja, semakin banyak semakin baik, tergantung nanti drat pada gerinda itu sampai atau tidak. Kalau saya menggunakan sekitar 20 lembaran lah. Enak, jadi tidak terlalu berat. Kalau semakin kandel kan semakin berat juga. Kemudian setelah itu kita langsung menggunakan gerindanya seperti ini. Ini kita poles berulang-ulang, jangan cuma 1 atau 2 kali, tapi kita ulang terus sampai betul-betul mengkilap atau menghasilkan warna yang maksimal. Jadi ini cara menggunakannya tidak hanya 1 atau 2 kali, tapi berulang-ulang dan berkali-kali. Sampai betul-betul menghasilkan warna kegelapan yang diinginkan. Kemudian langkah yang seperti ini kita ulang-ulang terus menerus berkali-kali. Dan kalau untuk bagian detailing kita lakukan dengan cara yang sabar-sabar dan berhati-hati agar nanti hasilnya sangat maksimal dan sesuai apa yang diinginkan. Kita poles sampai betul-betul warna yang ada warna hijaunya ini menjadi warna hitam semua. Kemudian nanti langkah berikutnya kita cuci menggunakan sabun atau rinso. Setelah itu nanti akan bersih mengkilap, pokoknya seperti baru dari dealer. Bahkan kalau dari dealer malah lebih bagus lagi, lebih mengkilap lagi. Kalau untuk bagian detailing seperti ini harus berhati-hati. Dan kalau untuk bagian yang paling sempit-sempit seperti ini kita langsung kita gosok saja menggunakan saksemen. Setelahnya itu hasilnya sangat memuaskan seperti ini. Ini setelah saya cuci, hasilnya seperti ini. Mungkin teman-teman juga bisa mempraktekkannya di rumah sendiri. Salam dari saya, The Custom Project.
pastikan semua terpulas dengan rapi, pastikan semuanya terpulas. Dan kemudian kan tempat-tempat yang kecil-kecil atau tempat-tempat yang paling sempit sekali kan tidak bisa dijangkau dengan alat pules. Jadi nanti ini kita gosok saja menggunakan menggunakan limbah saksemen. Ini kita gosok-gosok seperti ini. Yang penting kita sabar saja gosoknya, nanti hasilnya juga akan maksimal. Kita gosok-gosok yang bagian sempit-sempit, soalnya kalau kita masukin itu gerinda nanti bahaya. Setelah kita gosok-gosok, kemudian hijau-hijau ini sudah hilang semua, tinggal warna hitam, kemudian kita cuci dan hasilnya akan seperti lah. Ini dia hasilnya, bagus sekali bukan? Ini seperti mobil baru keluar dari dealer. Bahkan kalau mobil baru keluar dari dealer, warnanya tidak semengkilap ini. Warnanya sangat-sangat mengkilap sekali. Jadi nanti kan mobil seri saya tidak mengecewakan.